Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai nusaku. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini telah hadir guru-guru kita yang insyaallah nanti akan berbagi ilmu berkaitan tentang rizki. Hadir bersama kita Ustadz Said Kutub, kemudian Ustadz Fikri Haikal MZ dan sekaligus Gus Yusron. Beliau adalah putra almarhum Kiai Haji Hazim Muzadi. Dan yang istimewa hari ini kita juga kedatangan guru kita, tetapi tidak akan menyampaikan ilmu, tapi beliau hadir untuk mengaji juga. Assalamualaikum Kiai Khalil Nafis yang insya Allah besok juga akan berbagi ilmu masih dalam Damai Indonesiaku. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema berkaitan tentang rizki. Ketika rizki telah ditetapkan oleh Allah, maka sebagian manusia mengejarnya dan ada yang menganggap bahwa ketika dia mendapatkan harta itu adalah hasil dari usahanya. Padahal sudah jelas Allah memberikan dan menetapkan kepada siapapun yang dilahirkan di dunia ini yang disebut dengan rizki. Dan silakan, kami persilakan Anda untuk mengirimkan pertanyaan yang insya Allah nanti kita akan jawab dalam segmentasi yang ke-6 bersama guru-guru kita. Mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag rizki. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, petunjuk, inayah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita pada siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh dhulumati ilan nur. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga pemirsa TV One di mana saja kalian berada. Kali ini kita membahas tentang rezeki. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat Az-Zariyat ayat 22, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langitnya. Kemudian pula di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 29-nya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Di langit Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan rezeki untuk hambanya. Di bumi Allah memberikan rezeki untuk hambanya. Jadi tidak ada kekhawatiran akan rezeki kepada kita. Kenapa? Jaminan Allah Subhanahu wa taala. Qari kita membaca, mengingatkan kepada kita, membuat hati kita bergetar sebagaimana dalam surat Saba ayat 36-37-nya.
Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan dan yang menyempitkan rezeki. Begitu pula dalam surat Al-Mulk ayat 21, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menahan rezeki, yang memberikan rezeki kepada siapapun. Jadi nggak ada kekhawatiran akan rezeki itu. Kadang kita disibukkan oleh sesuatu yang padahal itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang tidak ada jaminan sedikit pun kepada kita setelah para nabi, para rasul, para sahabat terpilih pasti kita masuk surga. Nggak ada jaminan di antara kita. Sealim apapun manusia ada peluang kufur nikmat, naudzubillah min dzalik. Sebejat apapun manusia ada peluang hidayah Allah, alhamdulillah. Jadi nggak ada jaminan di antara kita. Tapi kita tidak sibuk dengan kehidupan akhirat. Kita justru sibuk kepada kehidupan dunia yang padahal sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjamin rezeki kita. Jangan khawatir atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mencabut nyawa kita kecuali selesai sudah Allah memberikan rezeki kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita. Allah bahagiakan kita dunia dan akhirat, insyaallah. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi telah ditekankan kepada kita betapa ketika makhluk di muka bumi ini diturunkan sementara, maka Allah menjamin rizkinya. Lantas bagaimanakah kita memahami bahwa Allah telah menetapkan rizki seorang hamba dan dikaitkan dengan usaha seorang hamba? Benarkah rizki yang didapatkan seorang hamba lantaran karena usahanya? Insya Allah itulah yang akan kita jelaskan dalam segmentasi selanjutnya Damai Nusak yang bersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Pemirsa dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara Allah memberikan rezeki? Ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama di dalam surat Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki kita. Kalau kita lihat cicak saja dia menempel di dinding tapi rezekinya nyamuk dan sebagainya. Apakah mungkin dia bisa terbang itu cicak? Itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan rezekinya. Jangan khawatir dengan rezeki kita. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan bahwa aku tahu rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain. Oleh sebab itu hatiku menjadi tenang. Jangan susah ngelihat orang senang, senang dengan kesulitan orang lain. Jangan khawatir dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Allah yang menjamin kita, yang menguasai langit dan bumi. Kemudian yang kedua, cara Allah Subhanahu wa taala memberikan rezekinya kepada kita di dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah memberikan rezekinya kepada kita. Terima dari orang lain yang asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih lagi kepada yang lain, terima kasih kepada Allah. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Nabi Nuh alaihissalam senantiasa bersyukur kepada Allah. Setiap saat dia bersyukur kepada Allah. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit hamba Allah yang bersyukur. Semoga kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Caranya bagaimana? Berbagi di jalan Allah. Mimma razaqnahum yunfiqun. Minimal Allah lipat gandakan 10 kali lipat di dunia. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun.
10 kali lipat Allah lipat gandakan di dunia kalau kita melakukan kebaikan, berbagi harta kita di jalan Allah dengan zakatnya, infaknya, sedekahnya. Kemudian minimal di akhirat 700 kali lipat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261, tadi surat Al-An'am ayat 160. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudhaifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. 700 kali lipat minimal Allah lipat gandakan di akhirat. Lalu perbanyaklah bersyukur kita kepada Allah dengan berbagi harta kita. Jangan pelit. La yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga orang yang pelit. Al-bakhil la yadkhulul jannah walau kana abidan. Meskipun dia ahli ibadah. Buktikan keimanan kita. Kita berbagi ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah sebagaimana di dalam surat An-Najm ayat 39-nya, 40-nya, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Apa-apa yang kita usahakan, kita meraih apa yang kita inginkan. Para mahasiswa di sini ingin cerdas, ingin berprestasi, ingin sukses. Maka berjuang dalam belajar sungguh-sungguh, jangan main-main dalam belajar. Ingin bahagia di dunia, sukses, banyak rezeki melimpah berkah, maka kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Enggak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Mencari nafkah karena Allah, mencari ilmu karena Allah. Kalau orang beriman, kalau keluar dari rumahnya bismillah, maka akan dimudahkan oleh Allah. Maka seringkanlah kita bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Seekor burung keluar dari sangkarnya pagi hari, sore hari balik dalam keadaan kenyang. Itu dijamin rezekinya oleh Allah. Apatah kita orang beriman diberikan kemudahan, bisa melihat, menggunakan tangannya, akalnya, pikirannya dan sebagainya. Maka usaha dengan maksimal. Maryam usaha dia. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Kurma untuknya dan anaknya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam begitu pula. Nabi Musa alaihissalam begitu pula. Dia memberikan air yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk para pengikutnya. Begitu pula Hajar, Ismail. Dia sa'i Safa ke Marwa, terus dia lakukan ikhtiar, maka Allah berikan kemudahan setelah dia ikhtiar maksimal. Jamaah pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bagi orang beriman, kabar baik bagi mereka yang beriman kepada Allah. Dalam surat At-Talaq ayat 2, 3, 4, 5. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Barang siapa tunduk patuh taat kepada Allah, Allah berikan jalan keluar, diberikan kemudahan, kebahagiaan dunia apalagi di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, sekali lagi kami masih memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan berkaitan tema kita tentang rizki. Kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @dame_tv1 dengan hashtag rizki. Kami akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema berkaitan dengan rizki. Walaupun waktu kita sangat singkat, insya Allah pengajian ini akan memberikan gambaran kepada kita bagaimanakah kita memaknai kembali tentang rizki. Dalam segmentasi berikut ini Ustadz Fikri akan menjelaskan kepada kita berkaitan dengan ikhtiar. Benarkah ketika kita berusaha, kita mendapatkan apa yang kita mau atau yang kita inginkan? Padahal sudah jelas tadi dikatakan bahwa semuanya telah ditakar oleh Allah. Bagaimanakah memahami makna daripada pesan ayat ini? Silakan Ustadz Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, wabil khusus guru kita Ustadz Sayyid Kutub
Kiai Haji Khalil Nafis matanallah bituli hayatih. Yang saya hormati segenap pengurus Pondok Pesantren Al-Hikam Depok, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Di antara ketentuan-ketentuan Allah, hidup, mati, jodoh, dan rejeki. Yang sering bikin sibuk manusia, yang terakhir rejeki. Hidup lagi dijalanin, have fun. Mati masih jauh, belakangan aja pada maunya. Jodoh tinggal jalanin. Saking enaknya banyak juga yang jomblo sampai gini hari. Yang bikin manusia sibuk urusan yang terakhir, rejeki. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Said Kutub, semua itu sudah ditentukan oleh Allah. Tinggal kewajibannya manusia adalah ikhtiar. Cuman perlu diingat, sebelum ikhtiar itu doa. Menengadahkan tangan kepada Allah, iringi dengan bersungguh-sungguh. Begini saudara, ada orang kerjanya rajin, usahanya giat, ibadahnya juga getol, tapi ngedumel, gerundel, payah, Tuhan gak dengar doa saya apa? Sholat rajin, usaha tekun, tapi kok duit macet, rejeki seret. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, Allah ingin tahu, dan yang diperhatikan oleh Allah itu adalah usaha, bukan hasil. Kalau kita bersungguh-sungguh dalam satu usaha kemudian menemukan kegagalan, maka pintu rejeki dibukakan dari tempat lain. Rejeki itu kan ada dua ya, ada rejeki yang dicari, ada rejeki yang datang sendiri. Ada yang tolib, ada yang matlub. Kalau saudara usaha rajin, giat, ulet menjalani pekerjaan, lalu usahanya mengalami kegagalan, rejeki sudah ditentukan oleh Allah akan datang lewat pintu-pintu lain saudara. Karena itu yang terpenting adalah ikhtiar, berusaha. Riwayat menceritakan obrolan guru dan murid adalah Imam Malik. Beliau mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sungguh-sungguh bertakwa. Rezeki datang tanpa melalui sebab. Kalau kalian bertakwa kepada Allah dengan setakwa-takwanya, Allah akan kirimkan rezeki yang sudah ditentukan buat kalian tanpa sebab. Seperti seekor burung. Burung pagi hari dia lapar, pergi terbang, pulang perutnya kenyang. Jangankan manusia, burung saja sudah ditentukan rezekinya oleh Allah. Maka bertakwalah kalian dengan sebaik-baik takwa supaya rezeki mudah kepada kalian semua. Salah seorang muridnya, Imam Syafi'i, satu hari ada tetangganya manen korma, minta bantuan. Dibantu sama Imam Syafi'i panen korma tetangganya. Selesai dipetik buah korma, Imam Syafi'i dapat upah setangkai korma matang. Senang Imam Syafi'i.
Bukan karena senang dapat upah korma, tapi senang dapat jawaban yang menguatkan dalilnya. Datang sambil bawa setangkai korma ke gurunya, Imam Malik. Tuan Syekh, saya menemukan argumentasi lain. Kalau burung pagi-pagi lapar dia pergi, pulang perutnya kenyang, dia dapat rezeki, ada sebab. Sebabnya dia pergi. Pergi itu dia kerja. Kerja itu dia berusaha. Karena berusaha, pulang kembali ke sarangnya, perutnya kenyang. Imam Malik senyum sambil ngamotek satu buah korma. Beliau berkata, Imam Syafi'i, hari ini saya cuma ngajar doang kok. Tapi rezeki saya sudah ditentukan oleh Allah. Datang sendiri, yaitu korma yang kamu bawa ini. Kesimpulannya adalah apa, saudara? Tadi di awal saya katakan, Allah melihat usaha kita, ikhtiar kita. Kewajiban kita adalah berusaha, Allah yang menentukan hasil. Kalau toh dalam sisi usaha kita gagal, Allah akan kirim pintu rezeki lewat mana saja yang memang sudah ditentukan buat kita. InsyaAllah nanti kita teruskan kembali. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jelas tadi telah dijelaskan kepada kita betapa usaha kita itulah yang sesungguhnya dihargai oleh Allah. Bukan apa yang kita mau dengan rizki yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalam segmentasi berikutnya nanti, ketika kita telah diberikan rizki oleh Allah sesuai dengan takaran kita, ingatlah bahwa semua itu nanti akan dipertanyakan untuk apa rizki kita dimanfaatkan di dunia ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Salah satu pertanyaan di akhirat nanti adalah tentang harta. Kalau pertanyaan-pertanyaan lain cuma satu yang ditanyakan kepada kita. Tapi kalau harta, khusus harta, ditanyainya dua. Kamu dapat dengan cara apa? Kamu belanjakannya buat apa? Harta yang kita dapat di akhirat akan ditanya dua, depan belakang. Dapatnya bagaimana, dihabisinnya buat apa? Karena begini saudara, rezeki itu ada orang yang mencarinya dengan cara yang halal. Lalu dibelanjakannya kepada hal-hal yang halal. Ini berkah. Nyarinya sesuai dengan syariat Islam, halal. Berbuah menjadi rezeki, halal. Dibelanjakannya di jalan yang halal, ini berkah. Kerja, pergi pagi, pulang petang. Di tempat kerjaan menunaikan segala macam kewajibannya. Tidak melakukan korup. Baik korupsi finansial maupun korupsi waktu, jujur, amanah, dan terpercaya. Lalu sebulan dapat gaji, diberikan itu kepada istri dan keluarga untuk menafkahi. Caranya sesuai syariat, halal. Rezeki yang dihasilkan, halal. Ini berkah. Ada lagi orang yang nyari rezeki, caranya halal. Tapi dihabisinnya dalam hal-hal yang mengandung unsur haram. Kerja sungsang sumbel, pergi pagi pulang petang, caranya benar sesuai dengan syariat. Begitu gol proyeknya dapat uang, habis di meja judi. Habis di tempat pelacuran, habis di tempat minuman. Ini enggak benar.
Ada lagi orang cari rejeki dengan cara-cara yang halal, dengan cara haram, dihabiskannya, digunakannya untuk cara yang halal. Ini keblinger orang kayak gini nih, celaka. Nyarinya dengan cara yang haram. Sudah dapat duit, disalurkannya ke cara-cara yang halal, cara-cara yang baik. Korupsi uang negara miliaran rupiah, bangun masjid di mana-mana, umpama. Korupsi di tempat kerja, nilep uang perusahaan, lalu pergi umroh bolak-balik Indonesia, Jeddah, misalnya. Ini kan kamuflase. Nyarinya dengan cara yang haram, dihabiskannya untuk cara-cara manipulatif. Keblinger. Ada lagi yang celaka. Celaka itu nyarinya dengan cara yang haram, dihabiskannya dengan cara yang haram juga. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa TV One yang saya cintai. Karena itu dua pertanyaan soal harta di akhirat nanti. Dari mana kau dapatkan, bagaimana kau dapatkannya, dan kemana kau belanjakannya. Makanya di akhirat itu saudara, orang yang berharta, orang kaya, banyak harta, mohon maaf, pertanyaan di akhirat ribet. Proses verbalnya lama. Kenapa? Pertanyaannya dua. Dapatnya cara bagaimana, belanjainnya buat apa? Bersyukurlah kita yang hidup di alam dunia ini diberikan rezeki oleh Allah pas-pasan. Sebab di akhirat nanti orang yang pas-pasan, orang yang kekurangan, ditanya soal harta, insya Allah prosesnya cepat. Lain kalau orang kaya, 1 rupiah pun dia akan ditanya bagaimana cara mendapatkannya dan kemana kau habiskannya. Tapi kalau miskin di akhirat nggak bakalan ditanya-tanya soal harta. Jangan harta, baju cuma satu-satunya, bagaimana nanyain uang. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa TV One yang saya cintai. Karena itu orang beriman ketika diberikan keluasan rezeki oleh Allah, rezeki yang dia gunakan itu makin mendekatkan kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya sampaikan sesungguhnya begini. Orang beriman kalau diberi keluasan rezeki, dia akan bersyukur. Bersyukur atas rezeki yang Allah limpahkan kepada dirinya. Bagaimana cara bersyukur? Saudara, orang yang pandai bersyukur itu orang beriman. Dia faham betul. Dapat rezeki, dia gunakan rezekinya untuk makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata ini rezeki dari Allah, telinga ini rezeki dari Allah. Mensyukuri rezeki mata dan rezeki telinga, hadir di majelis-majelis ilmu karena mengantarkan kepada nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa yang dirahmati Allah, kita telah mendapatkan begitu banyak ilmu dari guru-guru yang kita cintai berkaitan dengan apa sesungguhnya makna rizki dan bagaimanakah kita memanfaatkannya. Insya Allah dalam segmentasi berikutnya nanti kita akan segera jawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang rizki, dan saat ini kita melaksanakan siaran langsung dari pesantren Al-Hikam Depok yang alhamdulillah saat ini telah memasuki usia yang ke-10. Telah hadir bersama kita Gus Yusron bin Kiai Haji Hazim Muzadi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Apa kabar Gus? Alhamdulillah. Tetap semangat walaupun kita sedang diuji dengan COVID yang sangat luar biasa nih Gus. Gus, sebelumnya kami menyampaikan selamat milad ke perjalanan pesantren Al-Hikam yang saat ini sudah memasuki usia yang ke-10. Kalau yang di Malang berarti sudah berapa tahun Gus yang di Malang Gus?
Sudah 28 tahun. 28 tahun, Iya. sekarang adalah 10 tahun. Nah, mungkin Gus Yusron bisa menyampaikan catatan apa saja perjalanan dalam 10 tahun ini untuk meneruskan estafet yang telah diwasiatkan oleh Kiai Haji Hazim Muzadi. Monggo Gus. Oke, baik. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan bahwa di dalam potongan hadisnya, saya potong di akhirnya. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsah imma mu'tiquha famu'tiquha au mubiquha. Jadi setiap orang itu sebenarnya pergi untuk berjualan, yang dijual adalah dirinya. Lah, jual diri ini apakah dijual dirinya dalam jalan kebaikan ataukah dijual di dalam jalan keburukan? Oleh karena itu saya memahami bahwa almarhum Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi al-Maghfurlah itu mengajarkan kepada seluruh generasi yang ada di bawahnya. Ini adalah salah satu contoh untuk menjual diri kepada Allah dengan cara yang baik. Kan tadi ngomong rezeki, ada jual beli. Nah, hari ini kita melihat bahwa pesantren Al-Hikam 10 tahun lalu itu kita melihat semuanya terasa sulit, semuanya terasa berat dan hampir-hampir mustahil. Tapi setelah 10 tahun kita melihat semuanya menjadi yang dulunya tidak mungkin, sekarang mulai terlihat mungkin. Dan dulu yang terlihat berat, sekarang terlihat menjadi lebih mudah. Maka hal ini mengajarkan kepada kita, selama kita di dalam track yang benar, baik dengan caranya kita memperlakukan atau dengan niat yang kita tata, maka hari ini yang kelihatan mustahil, mungkin 10 tahun lagi akan bisa menjadi mungkin. Nah, oleh karena itu juga sama, pesantren ini saya pernah mendengar ya, bahwa jika diri Islam akan upaya nilai Islam sehingga orang tidak salah paham. Al-Quran turun untuk merubah persepsi cara Iya, pandang tentang benar. hidup ini. Nah, Iya. Gus, mungkin bisa dikisahkan sedikit kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan terberat apa saja yang telah dilalui dalam mencapai usia yang mungkin barangkali masih muda 10 tahun. Apa saja pengalaman-pengalaman menarik yang bisa dibagi kepada kita, hikmah-hikmahnya Gus? Iya, sebenarnya masalah kita itu kan tidak banyak. Kalau bukan masalahnya dengan manusia, kemudian yang kedua masalah dengan non manusia. Baik itu misalnya harta, pangan. Nah, karena dan dua masalah ini sudah dikumpulkan di dalam ayat suci Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Nah, nanti akan kami uji kalian dengan banyak-banyak hal itu, kurang makan, kurang harta, kurang orang. Tetapi pada yang menggembirakan di akhirnya ditutup dengan tapi beritakanlah gembira, bahwasannya kelak orang-orang yang bersabar ini akan mendapatkan hal yang sangat menggembirakan. Jadi kalau kita bilang ya masalahnya tentang personal ya, apakah ini kemudian dengan persepsi mungkin masyarakat yang masih belum ini benar mau dibikin pesantren apa tidak, kemudian nanti akan ada pembuktian, kemudian kita akan menghadapi masalah-masalah dengan bahan makanan, kemudian dengan kurangnya personalia, kemudian masalah-masalah yang sifatnya finansial. Baik. Itu pasti dialami. Nah, sama-sama hidup ini berat karena tadi itu cobaan tadi diterima oleh orang mukmin, non mukmin, orang soleh, tidak soleh, orang muslim, tidak muslim, sama-sama dicobanya. Kenapa nggak dibentuk kebaikan? Masya Allah. Jadi intinya justru disitulah kita akan mengakui dan sekaligus memahami kebenaran Islam dari masalah-masalah yang kita hadapi. Benar. Akhirnya memantapkan keimanan kita dan sekaligus mematangkan perjalanan daripada pesantren Al-Hikam untuk terus pada pertumbuhan di tahun-tahun selanjutnya. Insya Allah Gus ya. Dan insya Allah nanti Gus Yusron juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa berkaitan dengan rezeki. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Merasaku yang mengangkat tema tentang rizki, dan Alhamdulillah kita sampai di segmentasi yang ke-6. Insya Allah kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan ini walaupun waktunya sangat singkat. Insya Allah ini akan menambah khasanah kita tentang memahami apa sesungguhnya rizki. Pertanyaan pertama, pertanyaan virtual yang akan dijawab oleh Ustadz Said Kutub dari Sabar. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Sabarudin dari Duren Sawit, Jakarta Timur. Saya mau nanya nih Ustadz, kalau emang rezeki itu udah ditetapin sama Allah, kenapa sih Ustadz ada aja orang yang mati karena kelaparan? Apa emang iya dia nggak berusaha? Apa emang udah takdirnya dia mati kelaparan Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa sekali. Silakan Ustadz Said Kutub. Baik, yang saya muliakan para guru-guru yang mulia dan para jamaah dan juga pemirsa TV One dan juga sahabat kita tadi yang bertanya luar biasa. Alhamdulillah ala kulli hal, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi bagaimanapun. Itu ujian bagi orang-orang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan harta, kesulitan, makan minum, ketakutan dan sebagainya. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kabarkan kabar gembira kepada mereka yang diuji oleh Allah lalu mereka bersabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka yang berkata sungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat mendapatkan kenikmatan alhamdulillah, semakin memuncak ketaatannya kepada Allah, syukurnya kepada Allah. Saat diuji oleh Allah, innalillah, dia semakin taat kepada Allah dan tidak membuat dirinya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada saudara kita yang diuji dengan kelaparan, bahkan ada yang meninggal karena kelaparan, itu tanggung jawab kita semua. Bahkan pemimpinnya tanggung jawab warganya, nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beban yang sangat berat kepada mereka sebagai kepala daerah, gubernur, wali kota, bahkan pemimpin negara dan seterusnya, tanggung jawab atas yang diderita oleh warganya, rakyatnya yang menderita kelaparan. Makanya orang beriman ada muzaki, pemberi zakatnya, diberikan kepada mereka yang berhak. Hai ahli banyak harta, berikanlah rezekimu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tanggung jawab kita berbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Ustadz Fikri, dalam teori bisnis, dalam usaha dagang atau bisnis, ketika seseorang sudah berusaha dengan strategi marketing segala macam, melakukan studi pasar dan lainnya, namun target yang diharapkan tidak juga tercapai, apakah ini bermakna ada kesalahan dalam perhitungannya atau memang Allah sudah berkehendak demikian? Yang diinginkan manusia, orang tuh selalu keinginannya tersampai. Tapi jarang orang yang berpikir dan merasa tahu diri dengan kemampuannya. Keinginannya aja terus yang harus terkabulkan, sementara dia tidak introspeksi dengan kemampuannya. Target boleh saja ditetapkan, marketing boleh saja ditentukan, tenaga profesional boleh saja kemudian dicari dan ditetapkan. Tapi ketentuan yang hak adalah Allah. Di awal tadi saya katakan adalah manusia kita ini cuma wajib berusaha. Kalau tenaga profesional sudah kita gunakan, kalau market pasar kita sudah sisir, kalau target sudah kita tentukan, semuanya berjalan, lalu hasilnya tidak sesuai dengan keinginan, serahkan itu kepada Allah. Tadi saya katakan adalah kewajiban kita cuma sekedar berusaha.
Tapi yakinlah kalau dalam satu usaha kita mengalami kegagalan, rezeki itu akan Allah kirim lewat hal-hal yang lainnya. Lewat silaturahmi, teman bawain kerjaan yang bukan pada kapasitas kita. Sering gitu kita menemukan. Dengan memperbanyak istighfar, itu menurunkan rahmah, membuka pintu rahmah, mengalirkan rezeki. Walaupun rezeki yang kita usahakan dari kerjaan kita mengalami kegagalan, Allah ganti dengan hal-hal yang lainnya. Jadi teruslah berusaha, teruslah bekerja, teruslah bersungguh-sungguh, hasilnya pulangkan itu semua, haknya cuman Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih Ustaz Fikri. Gus Yusron, ini pertanyaan menarik sekali. Apakah perbuatan sihir mampu menutup jalan rizki? Silakan Gus, mic-nya mungkin bisa di-share Ustaz Fikri. Sihir menutupi rezeki. Ini pertanyaan kok berat sekali. Kita ulangi lagi, apakah sihir itu mampu menutupi jalan rezeki? Bahkan ketika orang berusaha juga ada yang istilahnya pesugihan dan segala macam. Nah ini Gus, mungkin bisa jelaskan ini Gus. Iya. Kaidah awalnya kan bahwa al-fa'ilul hakiki ya. Sebagai sebuah pemilik manfaat ataupun madorot itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila telah tertutup rezeki itu sama sekali bukan karena memang ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bisa seperti membatasi kekuasaan Allah, itu tidak mungkin. Yang paling mungkin adalah ketika memang Allah membatasi rezeki itu, mengizinkan misalnya ada orang melakukan praktek sihir. Terjadi apa tidak itu tetap menunggu keputusan Allah. Kalaupun itu terjadi, maka itu tetap keputusannya Allah. Lah hanya setan goda kita, itu gara-gara saya. Pada awalnya ataupun pada akhirnya itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin sekalian ya dimanapun Anda berada, bahwa kita ini perlu untuk menegakkan keyakinan kita bahwa Allah itu adalah satu-satunya pemberi manfaat dan madorot, sehingga akan menjadi stabil hati kita di masa-masa khususnya seperti ini. Kalau kita ini yakinnya bahwasanya pemberinya itu yang memberikan madorot manfaat itu selain Allah, maka kita akan menjadi ketakutan, mau ini tidak berani, ke itu suudon, kemudian yang satu kita salahkan orang lain. Maka sebenarnya kalau memang Allah sudah putuskan, sudah selesai rezekinya yang meninggal, maka izin tadi sambil menambahkan bahwa apakah ada orang yang matinya kelaparan? Tidak. Dia mati karena memang sudah habis rezekinya dan sudah waktunya dijemput ajal. Kalau kita katakan bahwasanya dia mati karena tidak bisa makan, kita bisa melihat ada orang yang memang sudah sakaratul maut, kemudian diberikan nutrisi sebanyak-banyaknya, pada akhirnya tidak terserap. Itu berarti bukan karena dia tidak makan, bukan karena dia kelaparan, karena memang ajalnya sudah tiba, jasadnya tidak mampu untuk menyerap nutrisi-nutrisi itu. Maka pada akhirnya kita mau terima ataupun tidak, kematian, rezeki, nikmat, musibah, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai fa'ilul hakiki. Adapun orang yang menggunakan sihir sebagai wasilahnya, maka dia akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita menjadi orang yang mungkin merasa saya kena nih, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu menjadi sebuah pengampun dosa, tapi siapa tahu menjadi penaik derajat. Baik, jadi bisa ditekankan intinya adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Ketika orang mendapatkan sihir ataupun dia terhindar dari sihir, artinya dia memang kehendak Allah. Baik, kembali ke Ustadz Said Kutub. Bagaimanakah kalau kita menyaksikan orang yang tekun beribadah, tetapi secara rizki nampak kelihatan sempit? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini luar biasa. Jadi orang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala baik dengan harta yang banyak maupun yang sedikit. Di saat diberikan kenikmatan dia bersyukur, di saat dia sulit mendapatkan rezeki maka dia
innalillah, dikembalikan kepada Allah dengan bersabar. Apakah kalau dia sudah beriman kok rezekinya susah? Tapi orang yang tidak beriman, tidak taat kepada Allah, kok rezekinya gampang? Bisa jadi orang yang tidak beriman istidraj, dia diberikan kenikmatan sesaat di dunia dengan maksiat dan dosa, nanti diazabnya langsung di akhirat tanpa diingatkan di dunia. Tapi orang beriman diuji dengan Allah, mungkin bisa jadi dia kesulitan rezeki, dengan kesulitan itulah semakin dia tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tambahkan lagi untuk pertanyaan yang di awal, ini luar biasa, tanggung jawab juga keluarga kepada anaknya. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah untuk keluarga kalian. Pastikan anak kita, suami atau istri, orang tua kita, keluarga kita kalau yang sakit, kita doakan agar sembuh dan kita bantu dia. Jangan nggak peduli dengan keluarga. Saya diinformasikan keluarga saya ada yang sakit, berangkat langsung ke rumah sakit. Saya sampaikan tadi, barusan doakan abang saya agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang pertama membantu keluarga kita. Kemudian orang beriman manakala diuji oleh Allah, selain dia sabar saat diuji oleh Allah dan bersyukur saat mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi kita main-main dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nggak serius kita taatnya kepada Allah. Salatnya 5 waktunya nggak terjaga, salat malamnya, salat duhanya, baca Qur'annya, zikirnya, belum tentu kita melakukannya dengan maksimal. Coba kita taat sebentar saja, pasti Allah memberikan jalan keluar atas kesulitan yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih guru-guru yang kita cintai yang telah memberikan ilmu kepada kita. Insya Allah apa yang telah disampaikan tadi akan semakin memperkaya kita untuk meningkatkan kematangan dan kemantapan iman kita bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah. Dan insya Allah besok di Ahad 10 Januari kami akan hadir bersama Kiai Haji Khalil Nafis dan Gus Miftah dengan tema bahaya suudzon dan berkah husnudzon. Akhirnya Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim afdhala salawatika ala habibika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma arhamna fa innaka anta arhamur rahimin. Ya Rahman ya Rahim. Ya arham man su'il wa ya akrama man a'ta. Allahumma in kanatil ma'siyatu qad hajabat lana min rahmatika. Allahumma ya Allah nas'aluka bidhulli ubudiyatina laka. Allahumma ya Allah inna nas'aluka bi syuyukhin ruk'a wa bi atfalin rudda wa bi bahaima rutta la tuhlikhum ya Allah bi dhunubina. Allahumma in hanat sa'atu rihlatuna ilaika fakarrih ilana dunya bi kulli ma fiha wa habib ilani liqa'aka hatta nalqaka wa anta radin anna. Allahumma afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.